Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, alhamdulillah ini pertemuan yang ketiga kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 9. Dan di bab 1 kemarin kita sudah menulis bab pertama tentang meyakini hari akhir. Meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk, ya. Artinya inti pada bab ini kita harus memahami dan percaya hari akhir itu akan datang, dan olehnya itu kita percaya atas segala apa yang kita lakukan di dunia ini, baik itu dalam bentuk kelakuan buruk kita, dalam kelakuan baik kita, amal kita, dosa kita, dan itu akan mendapatkan pertanggungjawabnya di yaumul akhir atau hari pembalasan. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kedua kalian sudah mencatat rangkuman beserta soal yang saya berikan kemarin. Rangkumannya ini, ya, rangkuman. Ini rangkumannya ada 5 poin tentang beriman kepada hari kiamat. Iman kepada hari akhir adalah ini. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi 2 macam, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra, ya. Ada kiamat besar dan ada kiamat kecil. Setelah kejadian kiamat kubra yang sangat dahsyat, sama manusia telah akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat, yaitu alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul hasyr, yaumul mizan, dan seterusnya. Setiap perbuatan baik dan buruk manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Jadi Allah akan memberikan satu balasan ketika amal kita baik, maka Allah memberikan yang baik-baik juga. Namun sebaliknya, ketika Allah memberikan atau amal kita sedikit dan dosa kita yang banyak, maka Allah pun akan membalasnya sesuai dengan apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Makanya oleh daripada itu, anak-anakku sekalian, jangan selalu atau jangan lupa sholat, ya. Jangan lupa sholat. Itu pada intinya kita hidup di sini adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tentunya perintah yang pertama atau yang paling utama adalah sholat, ya. Perintah sholat. Oke, selanjutnya apa yang harus kalian lakukan pada hari ini? Kalian lakukan adalah yang pertama, di warna orange ini ada sebuah kisah ahli surga, ya. Penasaran dengan calon penghuni surga? Jadi ini kalian baca, ya. Kalian baca, bacaannya itu boleh dalam bentuk rekaman. Jadi kalian tugasnya adalah membaca kisah toladan ini tentang calon penghuni surga, ya. Calon penghuni surga, satu dalam bentuk rekaman, ya. Kalau misalnya tidak bisa dalam bentuk video, boleh dalam bentuk rekaman suara kalian masing-masing, lalu kirim di GCR dengan membaca kisah calon penghuni surga. Jadi ini yang berwarna orange semua. Setelah itu sampai di halaman 21, ya. Jadi ini bagus sekali kisahnya tentang calon penghuni surga, dan semoga kalian adalah calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Itu tugas pertama. Jadi saya ulangi, tugas pertamanya adalah membaca kisah toladan ini tentang calon penghuni surga. Boleh bentuk video, boleh juga dalam bentuk rekaman, ya kan. Terkadang, Pak, enggak bisa saya kirim dalam bentuk video, boleh bentuk rekaman suara, ya. Yang tugas yang kedua adalah menulis hikmah yang kalian sudah baca di kisah ini, ya.
apa pembelajaran yang paling baik untuk kita, baik untuk kepada kita tentang atau hikmah yang terkandung dalam bacaan ini. Ya, setidaknya ada 3 paragraf yang kalian harus atau pesan yang harus sampaikan dari kisah teladan ini. Misalnya pesan yang pertama, kita tidak boleh memandang sebelah mata orang yang biasa-biasa saja, namun di mata Allah orang tersebut sangat luar biasa, sangat spesial. Itu pesan pertama ya, maksudnya begitu. Jadi tuliskan 3 pesan untuk kepada diri kalian tentang kisah teladan tersebut ini, tentang ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi tugasnya. Tugas pertama adalah rekaman video atau rekaman suara kalian untuk membaca kisah teladan ini. Terus yang kedua, setelah kalian membaca, tuliskan 3 pelajaran ketika kalian sudah membaca kisah teladan ini, atau pesan, ada 3 pesan untuk diri kalian tentang tentang kisah teladan ini. Terus tugas yang ketiga adalah tuliskan 5 hikmah, karena ini di luar dari pembelajaran kita. Karena kita masuk di bulan Muharram ya, atau tahun baru Hijriah, jadi ini tanggal 1 atau tahun baru Islam ya, tahun baru Islam. Tuliskan 5 hikmah yang kalian pahami tentang tahun baru Islam ya. Jadi tuliskan 5. Jadi nanti di situ 5 hikmah tahun baru Islam. Nah, jadi tuliskan 5 hikmah yang terkandung dalam tahun baru Hijriah. Jadi anak-anakku sekalian, jadi ada 3 tugas. Tugas pertama, saya ulangi. Tugas pertama adalah merekam suara atau bentuk video yang ada pada kisah teladan ahli surga. Terus kedua, calon ahli surga. Kedua adalah menulis 3 hikmah yang terkandung dari bacaan tersebut untuk diri kalian. Terus yang ketiga adalah menuliskan 5 hikmah tentang tahun baru Hijriah. Jadi itu yang kalian pahami dan kalian tuntaskan. Dan anak-anakku sekarang kelas 9, saya informasikan ini ada perubahan jadwal wali kelas ya. Kemarin kami rapat kembali, memang pilihan pertama kemarin itu memang sesuai dengan jadwalnya atau walinya. Jadi untuk perubahan wali kelas 9, saya sampaikan di sini aja. Untuk wali kelas 91 itu diambil oleh Ibu Wulandari ya. Terus untuk wali kelas 92 saya sendiri ya, Untuk wali kelas 93 itu Bu Era. Jadi itu ada perubahan wali untuk kelas 9. Anak-anakku sekalian, kalian sangat luar biasa. Jaga selalu kesehatan. Mari kita membaca surah Al-Ikhlas untuk menutup perjumpaan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang kalian dengar, semoga kalian lihat, dipahami dan dicatat betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.